Tahun 2026, sebuah perjalanan panjang yang akhirnya bermuara pada pengabdian. Berdiri kokoh di atas keyakinan, mendidik dengan hati, dan mencetak generasi berprestasi. Namun, sebelum sejauh ini, mari sejenak kita kembali ke titik nol, ke sebuah masa di mana semuanya bermula dari langkah kecil di atas tanah merah. Tahun 2010, dua sosok pendiri melangkah di atas lahan seluas 4.490 meter persegi. Mereka datang berbekal informasi dari Bu Riri, salah satu anggota binaan pendiri, tentang adanya tanah kosong dengan bangunan sederhana di sana. Di lokasi itu, mereka melihat Ibu Widya tengah tekun mengajar di sebuah bangunan yang terdiri dari dua ruangan. Ruangan pertama diperuntukkan untuk TPA dan musola, sedangkan ruangan kedua untuk kantor. Komunikasi berlanjut kepada Ibu Fauzia selaku ketua yayasan saat itu. Sebuah pesan penting disampaikan. Jika ingin mengelola tanah ini menjadi ladang ilmu, maka harus bertemu langsung dengan pemilik wakaf, Bapak Aqlani Maza. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Tokoh-tokoh LPKM seperti Ustadz Fahrudin, Pak Sujono, Pak Samsu, Pak Didin, Pak Giri hadir, didampingi oleh Bunda Tani dan Ibu Widya sejak awal perjuangan. Hingga akhirnya sebuah komitmen diikat di hadapan notaris. Sebuah amanah besar diberikan oleh Bapak Aqlani Maza dan Ibu Fauzia kepada tim LPKM. Semangat berbagi sudah membara sejak awal. Sebelumnya, di lahan ini berdiri SD Rausan Fikr yang digratiskan untuk warga sekitar. Meski hanya bertahan 1 semester, dedikasi tak berhenti. Para siswa dipastikan tetap melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri terdekat. Perjuangan berlanjut. Tahun 2011, RA Rausan Fikr berdiri. Disusul setahun kemudian unit SD. Dimulai dengan langkah kecil, hanya 2 kelas di tahun pertama dan 1 ruang kantor. Tahun 2013 menjadi tonggak sejarah baru. Nama Rausan Fikr bertransformasi menjadi Darul Maza karena nama tersebut sudah digunakan oleh lembaga lain. Pada tahun ini pula, logo Darul Maza terbentuk dengan warna kuning dan hijau yang mendominasi. Darul berarti rumah atau tempat, dan Maza merupakan nama pemilik wakaf. Darul Maza secara keseluruhan berarti tempat pendidik yang dimiliki keluarga Maza, yang pahalanya akan mengalir ke mereka. Di tahun yang sama, karena kesibukan Ibu Fauzia, maka ketua yayasan digantikan oleh Bapak Dr. Andes Gunawan Subianto MM yang berpengalaman di birokrat membuat pengelolaan sekolah semakin baik. Perkembangan kian pesat. Secara mandiri bekerja sama dengan saham warga dan material sekitar. Dari 2 kelas menjadi 6 kelas dan terus bertumbuh secara konsisten di tahun 2018 hingga kini memiliki 18 kelas di tingkat sekolah dasar, ruang kantor, guru, serbaguna, UKS, dan 8 toilet. Namun saat itu,
lapangan masih beralaskan tanah merah, sehingga para murid layaknya sekolah alam. Memasuki tahun 2017, sebuah peluang terbuka melalui Dr. Khairon. Beliau mengajukan proposal pembangunan untuk Qatar Charity. Proposal diajukan, harapan digantungkan. Pihak donatur pun datang meninjau. Saat itu gedung sekolah masih berbentuk letter L, dikelilingi kebun yang biasa anak-anak menanam kangkung, dan lapangan tanah merah tempat bermain bola anak-anak warga sekitar, sebab belum ada pagar. Meski tanah belum sepenuhnya terbangun, potensi besar itu terlihat. Di atas tanah merah tempat anak-anak berkemah dan bermain bola itulah janji pembangunan disepakati. Tepat di awal bulan Ramadan, perjanjian hibah resmi ditandatangani. Perjuangan berlanjut ke perizinan. Pak Kirwan mengajukan ke Departemen Agama Kota. Namun, setelah beberapa lama belum ada respon. Bunda Tami langsung turun tangan mendatangi kantor tersebut. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat direspon. Berlanjut ke tingkat provinsi. Setelah Bunda Tami pulang dari umroh dan hari ketiga lebaran dalam kondisi puasa Syawal, beliau menempuh perjalanan jauh ke Kementerian Agama Provinsi di Bandung. Atas doa dan ikhtiarnya, berkas pun disetujui. Lengkap sudah berkas yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut, termasuk seluruh persyaratan untuk pembangunan Qatar Charity. Sambil membangun fisik, pembangunan spiritual juga dimulai. Pada bulan Juli 2017, Bunda Tami mencetuskan berdirinya PBKIB, Pusat Belajar Quran dan Bahasa. Sebuah wadah agar semua usia bisa belajar membaca Al-Quran dengan mudah hingga tartil dan menghafal tanpa beban ujian semesteran yang beraneka ragam, namun tetap mengedepankan pemahaman materi. Diawali dengan 8 orang guru, kini berkembang menjadi 16 guru tahfiz dan 12 guru tahsin bersertifikat metode Umi dan Ataba. Peserta pun melonjak dari 20 menjadi lebih dari 100 orang. 3 pekan pasca Ramadan tahun 2017, pembangunan dimulai. Masjid, gedung SMP, dan perpustakaan modern menampakkan wujudnya. Fasilitas sederhana kini bertransformasi menjadi sarana modern yang lengkap. Dalam waktu 6 tahun, SIT Darul Maza telah melengkapi puzzle pendidikannya. Dari KB, RA, SDIT, hingga SNPIT Darul Maza. Prestasi menjadi identitas. Mulai akreditasi SD tahun 2018, penghargaan Sekolah Sehat Provinsi, prestasi kepala sekolah, guru, dan para siswa, hingga identitas SMPIT, The School of Quranic and Enterprise. Di jenjang RA, kepemimpinan estafet dari Bunda Tami, Ibu Intan, Ibu Windy, hingga Ibu Azizah konsisten membawa RA Darul Maza menjadi yang terdepan di Jati Asih dan Kota Bekasi. Alhamdulillah, PBKIB telah berhasil mencetak hafiz dan hafizah 30 juz yang luar biasa, yaitu Aji Khairul Rizal, Naila Nurul Fadilah, Khairul Azam, dan Ananda Ryan Saputra. Kami bercita-cita memiliki gedung sendiri dan terus melahirkan generasi cinta Al-Quran yang menghidupkan Al-Quran dalam dirinya. Kini, SIT Darul Maza telah menjadi keluarga besar bagi 716 siswa
dari jenjang RA, SD, hingga SMP, serta TPA Darul Maza sebanyak 60 santri. Didukung oleh dedikasi 96 orang guru dan karyawan. SIT Darul Maza dan TPA Darul Maza tumbuh dan eksis bersama. Selamat Milad yang ke-15 SIT Darul Maza, The School of Quranic and Entrepreneur. 15 tahun berdiri. Selamanya memberi arti. Teruslah bersinar mencetak generasi Robbani yang berprestasi.